Selasa pagi 1 November, warga perumahan klaster Pondok Jati Jajar syok saat melihat salah satu tetangganya, pria berinisial RNA memegang parang penuh darah sambil menuntun anak bungsunya di jalan perumahan. Saat itu pelaku menangis dan ditenangkan warga. Warga pun semakin syok setelah memeriksa rumah, menemukan anak korban tewas dan istrinya terluka parah akibat senjata tajam. Belakangan, RNA mengaku sebagai pelaku pembunuhan anaknya dan penganiayaan sang istri. Kapolres Metro Depok Kombes Imran Edwin Siregar yang ditemui pada 2 November mengungkapkan kronologi kejadian yang diawali dengan cekcok antara pelaku dengan sang istri. Cekcok dipicu oleh sang istri yang meminta cerai. Usai cekcok, pelaku pergi ke masjid dan sepulangnya melihat sang istri ingin pergi meninggalkan rumah bersama 2 anaknya. Kapolres Metro Depok Kombes Imran Edwin Siregar mengatakan pelaku dan istrinya terlibat cekcok dan sang istri meminta cerai. Pelaku kemudian pergi untuk sholat subuh dan kembali ke rumah. Saat pelaku melihat istrinya sudah mengemas barang-barang miliknya dan hendak meninggalkan rumah membawa kedua anaknya, saat itulah pelaku kalap dan mengambil golok yang berada di bawah meja dan membacok istrinya dan anaknya. Masjid koordinatnya sudah beres-beres, termasuk si korban ini sudah menggunakan pakaian seragam sekolah. Istrinya juga sudah rapi-rapi mau berangkat, pelaku tidak terima. Sehingga terjadi cekcok mulut yang hebat, pelaku mengambil golok ini yang ada di bawah meja. Sementara itu pelaku sendiri membenarkan pembantaian yang dilakukan karena dipicu emosi. Pelaku RNA juga mengaku saat kejadian dirinya sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Tapi lo udah lama emang habis pakai narkoba. Lo udah lama konsumsi, Bang? Apa jenis apa, Bang? Karena ditangkap. Jenis apa? Psikolog forensik Reza Indragiri mengungkapkan, karakter seseorang bisa berubah jika sakit hati mendominasi dan bisa berbahaya jika diekspresikan dalam kekerasan perilaku kejahatan. Selain sakit hati, perilaku manusia menjadi jahat juga bisa dipengaruhi oleh minuman keras atau narkoba, atau psikologis bawaan pelaku. Kalau sudah ada perilaku-perilaku yang terkesan janggal semacam itu, maka kemungkinannya adalah, ini sangat penting bagi otoritas kepolisian untuk mendalami. Pertama, adakah pengaruh miras dan narkoba? Yang kedua, adakah kondisi psikologis tertentu yang diidap oleh si pelaku yang membuat perilakunya luar biasa keji, berbeda dari orang kebanyakan? Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menjadi salah satu pemicu kasus kriminalitas penganiayaan hingga pembunuhan. Data Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA mencatat, hingga Oktober 2022 kasus KDRT mencapai 20.808 kasus dengan korban mayoritas perempuan yakni 19.070 orang. Tim Liputan CNN Indonesia.